Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabisa Fitri dari kelas 22 Pendidikan Biologi. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok saya, yaitu kelompok 1 yang berjudul Perkawinan Masyarakat Melayu Riau. Pengertian perkawinan yaitu berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Sedangkan menurut Said Sabiq, perkawinan merupakan satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik itu manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian tata cara perkawinan masyarakat Melayu Riau terbagi ke dalam 3 hal, yaitu tata cara adat perkawinan, tata cara adat sebelum perkawinan, yang kedua tata cara adat saat perkawinan, yang ketiga tata cara adat saat setelah perkawinan. Tata cara adat saat sebelum perkawinan terbagi ke dalam 4 hal, yaitu merisik, meminang, mengantar tanda, dan mengantar belanja. Merisik yaitu istilah dalam masyarakat Melayu Riau yang pada hakikatnya untuk mencari suatu informasi tentang calon pengantin yang akan dinikahi. Merisik hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Hal ini didasarkan pada ajaran agama Islam, yaitu melarang seorang yang bukan mahram untuk saling berdekatan. Jadi apabila ada seorang pemuda yang merasa tertarik dengan seorang gadis, maka anak muda tersebut akan mencari informasi tentang gadis dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan mengirim utusan untuk mencari informasi tentang si gadis tersebut, atau dengan cara langsung mendatangi orang tua dari si gadis tersebut untuk menyampaikan keinginannya untuk menikahi putrinya. Informasi yang dicari biasanya seperti latar belakang gadis tersebut, kemampuannya mengurus rumah tangga, kesuciannya, kepribadiannya, serta pergaulannya dengan orang tua bahkan masyarakat setempat. Setelah merisik, kemudian tahap yang dilakukan yaitu meminang. Meminang yaitu sesuai dengan persetujuan keluarga pihak laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan si gadis tersebut. Agar tidak terlihat mendadak, maka pihak laki-laki harus mengutus seseorang sebagai perwakilan, bisa dari orang tua laki-laki tersebut, untuk menyampaikan hajatnya, yaitu meminang kepada pihak perempuan. Hal ini perlu dilakukan agar pihak perempuan dapat menunggu sambil melakukan beberapa persiapan agar peminangan dapat berjalan dengan lancar. Untuk peminangan biasanya dibantu atau bisa diwakilkan kepada beberapa orang yang dituakan dan seorang juru bicara untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, yang kemudian akan dijawab oleh pihak perempuan. Setelah meminang, tahap selanjutnya yaitu mengantar tanda. Mengantar tanda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, biasanya tanda ini berupa cincin emas belah rotan dengan ukuran sesuai dengan tingkatan sosialnya. Pada hakikatnya hal ini merupakan suatu bentuk ikatan janji kepada kedua belah pihak yang telah sepakat akan menikah. Setelah selesai prosesi mengantar tanda dan telah didapatkan besaran uang antaran sekaligus hari berlangsungkannya pernikahan, maka prosesi selanjutnya yaitu mengantar belanja. Mengantar belanja adalah prosesi di mana utusan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang belanja yang bermaksud sebagai bentuk bergotong royong dan membantu pihak perempuan dalam melaksanakan perhelatan perkawinan kedua anak mereka. Besarnya uang antar belanja ini disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin laki-laki. Maksud dari prosesi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab si laki-laki kepada calon istrinya untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, rukun, damai, sakinah, mawaddah, dan barokah. Setelah tata cara adat sebelum perkawinan, kemudian tata cara adat saat perkawinan terbagi menjadi 8. Yang pertama hari menggantung, kedua berinai curi, yang ketiga berandam, yang keempat akad nikah, yang kelima berinai lebay, yang keenam khataman Quran, yang ketujuh hari berlangsung atau bersanding, yang kedelapan makan bersuap.
Hari menggantung yaitu suatu tanda akan adanya perhelatan pernikahan yang akan segera dilangsungkan. Mak andam yang biasanya melakukan persiapan seperti menghias dan memasang gerai pelaminan di rumah mempelai perempuan menjadi bentuk tanda akan dilangsungkannya prosesi pernikahan. Karena yang biasa dilakukan mak andam adalah menggantungkan hiasan-hiasan di pelaminan serta tabir yang berwarna merah, hijau ataupun kuning. Oleh karena itu hari ini disebut juga dengan hari menggantung. Setelah hari menggantung, kemudian tahap selanjutnya yaitu berinai curi. Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum pernikahan dilaksanakan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh mak andam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan lebih cantik lagi. Adapun kelengkapan berinai seperti tepak sirih lengkap, inai yang sudah digiling, lilin lebah untuk menutup kuku, bedak sejuk, kain lap atau kertas tisu, lilin yang untuk dinyalakan, sabun mandi dan seutuhnya ditata dalam piring beralas serbet. Kemudian tahap selanjutnya itu berandam. Berandam merupakan kegiatan membersihkan muka dengan mencukur bulu roma yang terdapat di wajah, membersihkan anak rambut pada bagian wajah dan tengkuk, serta membentuk alis agar lebih cantik. Maknanya yaitu untuk memberikan penampilan yang indah sebagai lambang persiapan daripada calon pengantin perempuan untuk menjadi istri yang sempurna lahir dan batinnya. Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari setelah kegiatan malam berinai atau berinai curi. Setelah berandam, prosesi selanjutnya itu akad nikah, acara yang paling sakral. Hijab yang bermakna menyerahkan anak perempuan dari pihak perempuan, dan kabul yang bermakna jawaban atau penerimaan anak gadisnya untuk menjadi istri yang diterima oleh pengantin laki-laki. Pada prosesi inilah sah atau tidak sahnya pernikahan ditentukan. Hal yang harus diketahui oleh kedua mempelai setelah akad nikah yaitu tahu akan beban yang menanti, tahu akan apa yang menunggu, tahu hidup memegang wakil, tahu alur dengan patutnya, tahu akan salah dan silih, tahu akan fungsi dan tugas suami istri, dan tahu pula tempat tegaknya istri. Setelah akad nikah, kemudian prosesi selanjutnya yaitu berinai lebay. Setelah selesai akad nikah, maka selanjutnya kedua pengantin didudukkan di atas pelaminan untuk dilakukannya upacara tepung tawar. Pada acara tepung tawar ini dilakukan pula berinai di telapak tangan yang disaksikan oleh orang ramai dan dihadiri oleh ulama, sehingga acara ini disebut juga sebagai berinai lebay. Tepung tawar ini dilakukan oleh orang tua-tua atau yang dituakan di kalangan keluarga maupun masyarakat dengan jumlah yang ganjil sesuai dengan tingkat sosialnya. Kemudian setelah berinai lebay, prosesi selanjutnya itu khataman Quran. Prosesi khataman Al-Quran ini dimaksudkan sebagai lambang bahwa si anak sudah menamatkan pengajian atau pembelajarannya terhadap kitab sucinya yaitu Al-Quran, sehingga apabila terdapat problematika di kemudian hari, ia mampu mengatasinya dengan cara-cara yang sudah dituntun oleh agamanya. Setelah acara khataman Quran, prosesi selanjutnya yaitu hari berlangsung atau hari bersanding. Hari yang paling dinantikan oleh pasangan pengantin adalah hari bersanding. Hari bersanding dimulai setelah sholat zuhur, di mana pengantin pria akan diarak dari rumahnya menuju ke rumah pengantin perempuan untuk kemudian disandingkan di pelaminan. Pengantin perempuan sudah bersiap di pelaminan menunggu kedatangan pengantin laki-laki yang didampingi oleh 2 anak dara yang bertugas menipasi pengantin. Sedangkan mak andam akan menunggu ketibaan pengantin laki-laki di muka pintu rumah sambil memegang beberapa kantong uang untuk upacara buka pintu.
Biasanya pengantin laki-laki mempersiapkan diri dengan memakai baju adat Melayu, yaitu Melayu cekak musang dari tenunan siak. Di jari kelingking serta ibu jari dipakaikan canggai, sedangkan di kepala dipakaikan perkakas andam. Setelah hari bersanding, yaitu prosesi makan bersuap atau makan berhadap. Makan bersuap adalah upacara makan bersuap-suapan antara kedua mempelai pengantin di hadapan orang tua atau walinya si perempuan dan si laki-laki. Upacara yang dilakukan setelah prosesi bersanding merupakan simbol kesetiaan, cinta, dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya. Mak Andam yang bertugas menyiapkan piring, nasi, dan lauk pauknya, dan kemudian mengambil tangan pengantin perempuan untuk menyuapkan makanan kepada pengantin laki-laki dan sebaliknya. Setelah tata cara adat saat perkawinan, kemudian tata cara adat setelah perkawinan, yaitu terbagi ke dalam 5. Yang pertama, mandi damai atau mandi taman. Yang kedua, mengantuk dan mengasah gigi. Yang ketiga, menyembah kedua orang tua dan keluarga. Yang keempat, makan nasi damai. Dan yang kelima, malam mengunjung mertua. Mandi damai atau mandi taman disebut dengan mandi taman karena kedua pengantin akan dimandikan menggunakan air yang dicampur dengan berbagai macam bunga-bunga tertentu yang pada hakikatnya adalah sebagai air penolak bala. Kegiatan ini mencerminkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberi berkat atas terlaksananya acara ini hingga selesai, dan sebagai rasa terima kasih kepada kaum kerabat dan handai taulan yang telah ikut berpartisipasi untuk mewujudkan acara ini terlaksana dengan baik. Kemudian prosesi selanjutnya itu mengantuk dan mengasah gigi. Setelah mandi damai atau mandi taman, kedua pengantin lalu masuk ke dalam rumah untuk mengeringkan badan dan berpakaian adat lengkap. Kemudian dibawa ke pelaminan oleh Mak Andam untuk dilaksanakannya prosesi mengantuk dan mengasah gigi. Alat yang digunakan adalah sebuah alat kikir, batu asah, sebutir telur, serta cincin emas yang diletakkan di dalam sebuah mangkuk atau piring yang ditaruh di sebelah kiri pengantin. Untuk mengatuk dan mengasah gigi ini dilakukan oleh orang tua dan dipanggil dan kerabat laki-laki maupun perempuan. Cara pelaksanaannya ialah orang tua yang dipanggil atau dihimbau naik ke pelaminan dengan kemudian mengambil telur ayam yang telah disediakan dan kemudian mengatuk telur tersebut ke gigi kedua pengantin. Kemudian mengatuk cincin emas ke gigi kedua pengantin dan mengambil batu asah ataupun kikir untuk mengikir gigi kedua pengantin dengan cara digoreskan. Setelah itu prosesi menyembah kedua orang tua dan keluarga. Prosesi ini bermaksud untuk memohon ampunan kepada orang tua dan memohon untuk didoakan agar bahtera rumah tangganya agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kedua pengantin dibimbing oleh Mak Andam untuk menghadap kepada kedua orang tua pengantin perempuan, kemudian diteruskan dengan kedua orang tua laki-laki. Kemudian prosesi yang keempat yaitu makan nasi damai. Makan nasi damai adalah acara makan-makan dari semua pihak pengantin laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk perdamaian antara kedua pihak yang mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama prosesi perhelatan dilaksanakan. Maka dari itu, maksud dari makan nasi damai ini ialah untuk penghilang kesalahpahaman ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga kehidupan baru yang dijalani pengantin tidak akan ada masalah di kemudian harinya. Kemudian yang terakhir yaitu malam mengunjung mertua. Setelah semua prosesi upacara pernikahan selesai, pengantin laki-laki akan tinggal di rumah orang tua pengantin perempuan atau mertuanya. Prosesi terakhir setelah semua acara resmi telah dilalui ialah malam mengunjung mertua. Pengantin perempuan dan suaminya serta kaum kerabatnya akan mengunjungi rumah orang tua pengantin laki-laki sebagai bentuk kunjungan daripada pengantin perempuan kepada mertuanya. Biasanya dalam acara ini orang tua yang dikunjungi akan memberikan nasihat-nasihat kepada kedua pengantin dan tunjuk ajar serta memberi cenderamata kepada sepasang pengantin. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tata cara adat dalam perkawinan ada 3, yaitu adat sebelum perkawinan, adat saat perkawinan, dan adat setelah perkawinan. Pada adat sebelum perkawinan terbagi menjadi 4, yaitu merisik, meminang, mengantar tanda, dan mengantar belanja seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian tata cara adat saat perkawinan yaitu terbagi 8, hari menggantung, berinai curi, berandam, akad nikah, berinai lebay, khataman Quran, hari berlangsung, makan bersuap atau makan berhadap. Dan tata cara adat setelah perkawinan itu terbagi 5, mandi damai atau mandi taman, mengatuk dan mengasah gigi, menyembah kedua orang tua dan keluarga, makan nasi damai dan malam mengunjung mertua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.